Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Darmawan, pendamping sosial PKH Kecamatan Jasem, Kabupaten Juang. Mari kita kembali lagi mempelajari tentang materi diklat stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Balai BPKS Bandung. Semoga apa yang akan saya share nanti di video yang akan kita pelajari, semoga bisa dipelajari untuk diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Cekidot. Nah, ini adalah seperti biasa ya, tampilan e-learning diklat stunting yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Balai BPKS Bandung. Kemarin kita sudah mempelajari tentang modul 1, kebijakan pencegahan dan penanganan stunting. Yang kedua, kita akan setelah melaksanakan kegiatan materi permasalahan stunting, sekarang kita akan mempelajari tentang modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mempelajari harus mendownload materi modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil berbentuk PDF yang nanti kita pelajari terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat video pembelajaran sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Modul 3. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2. Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol lanjut, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Pak, lusa ada kelas ibu hamil di puskesmas. Bapak bisa temani ibu? Siap, Bu. Nanti Bapak temani. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Dani. Saya adalah SDM Kesos yang akan menemani Anda mempelajari kursus e-learning ini. Selamat datang di modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Setelah mempelajari sesi ini, Anda diharapkan mampu memahami pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Selamat belajar! Hari ini Bapak Budi akan mengantarkan istrinya, Ibu Setia, ke puskesmas untuk mengikuti kelas ibu hamil. Lalu, apakah kelas ibu hamil? Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan 4 sampai dengan 36 minggu dengan peserta maksimal 10 orang. Kegiatannya meliputi berbagai informasi kesehatan ibu hamil dan janin, serta peragaan atau praktik seperti posisi menyusui, latihan pernafasan, senam hamil, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh Bapak Budi adalah salah satu dukungan yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama menjalani kehamilan. Lalu, mengapa suami sebaiknya mendampingi istrinya yang sedang hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil setidaknya 1 kali? Pilih 3 jawaban yang tepat. Apakah yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang lain saat suami mendampingi istri pergi ke layanan kesehatan?
Pilih satu jawaban yang tepat. Salah satu peran suami adalah mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan kesehatan. Selain itu, apakah yang sebaiknya seorang suami tanyakan jika bertemu bidan atau dokter terkait perencanaan melahirkan? Pilih satu jawaban yang tepat. Jika di sekitar kita terdapat ibu hamil, jangan lupa untuk mengunjungi atau menjenguknya, mendoakan keselamatan ibu dan bayi, serta memberi dukungan. Selain hal tersebut, hal apakah yang sebaiknya kita lakukan jika ada ibu hamil di masyarakat? Pilih 3 jawaban yang tepat. Nah, bagaimana? Apa Anda sudah memahami betapa pentingnya dukungan dari suami atau keluarga dan masyarakat untuk ibu hamil? Dukungan lain yang bisa kita berikan kepada ibu hamil adalah dengan cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung kehamilannya. Berbagai informasi tentang kehamilan dan persalinan tersebar di masyarakat melalui media cetak atau media elektronik. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang kehamilan yang tepat, manakah tempat yang sebaiknya anggota keluarga dan ibu hamil datangi untuk mencari informasi tersebut? Pilih 3 jawaban yang tepat. Seperti yang sudah Anda jawab di slide sebelumnya, bahwa ada beberapa tempat sebagai sumber informasi terpercaya terkait kehamilan, yaitu kelas ibu hamil, posyandu, dan kelas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 bagi penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, atau kelas pendidikan keluarga lainnya. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Sumber informasi terpercaya terkait kehamilan, manfaat kelas ibu hamil bagi ibu hamil dan suami. Pertama, berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Suami lebih banyak tahu, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan, melatih keterampilan bernapas, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Manfaat mengunjungi posyandu, memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau dan tercatat dalam buku KIA sehingga dapat mencegah masalah gizi, salah satunya stunting. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak balita. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 adalah pertemuan yang diberikan oleh pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat PKH yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan, pendidikan, keuangan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Banyak mitos beredar di masyarakat terkait kehamilan yang kebenarannya belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi dianggap benar oleh sebagian masyarakat. Perhatikan pernyataan berikut ini, lalu tentukan apakah pernyataan tersebut termasuk ke dalam mitos atau fakta. 1. Ibu hamil boleh berhubungan intim. 2. Ibu hamil tidak boleh makan nanas. 3. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. 4. Ibu hamil boleh berolahraga. Klik fakta atau mitos pada pernyataan di bawah ini.
Selain mitos, banyak berita palsu atau hoax mengenai kehamilan yang beredar di masyarakat dari berbagai sumber informasi cetak maupun digital. Nah, diharapkan anggota keluarga, masyarakat, dan ibu hamil itu sendiri mampu menyaring informasi mengenai kehamilan. Bagaimana cara menyaring informasi yang baik? Klik setiap tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Hindari percaya pada berita yang provokatif. Carilah referensi berita serupa dari situs online resmi atau media terpercaya. Jika ragu akan suatu informasi, maka tanyalah kepada tenaga kesehatan ketika memeriksa kehamilan atau saat mengikuti kelas ibu hamil. Biasakan tidak langsung menyebarkan informasi di media sosial, pelajari dan tanyakan pada petugas kesehatan. Pada buku KIA terdapat beberapa sumber informasi bagi ibu hamil. Pastikan ibu hamil membaca informasi tersebut dan jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, dapat bertanya kepada petugas kesehatan. Ingatlah selalu bahwa ibu hamil dan anggota keluarga harus bijak memilah dan memilih informasi untuk mendukung ibu hamil. Mari selalu dukung ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar, sehingga tumbuh kembang janin menjadi optimal untuk mencegah bayi lahir stunting. Nah, pada sesi berikutnya, kita akan mempelajari tentang mendukung perawatan ibu hamil sehari-hari. Sampai jumpa! Selamat, Anda telah mempelajari Modul 3, Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Klik setiap gambar untuk penjelasan singkat. Oke, terima kasih. Tadi itu adalah video tentang modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Semoga ilmu yang tadi sudah kita pelajari bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kita semua mari mendukung untuk penanganan dan pencegahan stunting bagi generasi penerus di Indonesia. Jangan sampai dampak-dampak yang bisa diterima oleh anak-anak yang nanti akan dilahirkan bisa menjadi dampak tidak baik seperti stunting. Mari kita jaga keluarga kita dengan mencari informasi-informasi yang baik dan jangan menyebarkan informasi yang hoax. Oke, mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.